Hubungan pembawaan, keturunan, dan lingkungan dalam pendidikan. Nama kelompok 6. Yang pertama ada Anissa Husnulka. Yang kedua ada Jelita Tristiawati. Yang ketiga ada Yuni Fayalatus S. Hubungan pembawaan, keturunan, dan lingkungan di dalam pendidikan. Pada materi yang pertama ini, yaitu hubungan pembawaan dan lingkungan. Pengertian pembawaan. Pembawaan ialah semua kesanggupan-kesanggupan yang dapat diwujudkan. Pembawaan atau bakat yaitu keseluruhan kemungkinan-kemungkinan yang ditentukan oleh keturunan. Inilah yang dinamakan dengan pembawaan. Pembawaan yang dibawa anak sejak lahir adalah potensi-potensi yang aktif dan pasif yang akan terus berkembang hingga mencapai perwujudannya. Kemudian pengertian lingkungan. Lingkungan disebut dengan environment dalam ilmu psikologi. Jadi antara manusia dan lingkungan terjadi interaksi yang terus-menerus. Lingkungan ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life proses kita kecuali gen-gen. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu hubungan keturunan dan pembawaan. Pengertian keturunan. Keturunan adalah sifat-sifat yang ada pada seseorang yang diwariskan atau ada persamaannya dengan orang yang diwariskannya dengan melalui sel-sel kelamin dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya. Kemudian pengertian pembawaan. Pembawaan ialah seluruh kemungkinan-kemungkinan atau kesanggupan-kesanggupan potensi yang terdapat pada suatu individu atau yang terkandung dalam sel benih dan yang selama masa perkembangannya benar-benar dapat terwujudkan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang ketiga yaitu macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunan. Ada beberapa macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunan. Di antaranya yaitu A. Pembawaan jenis. Tiap manusia memiliki pembawaan jenis seperti bentuk badannya, anggota-anggota tubuhnya, intelijensinya, ingatannya, dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan ciri-ciri yang khas dan berbeda dengan jenis-jenis makhluk lain. B. Pembawaan ras. Dalam jenis manusia terdapat macam-macam perbedaan, yang juga termasuk pembawaan keturunan yaitu pembawaan keturunan mengenai ras. C. Pembawaan jenis kelamin. Setiap manusia sejak lahir telah membawa pembawaan jenis kelamin masing-masing. 4. Pembawaan perseorangan. Selain pembawaan-pembawaan seperti tersebut di atas, tiap-tiap orang sendiri-sendiri atau individu memiliki pembawaan yang bersifat individu atau pembawaan perseorangan yang unik. Tiap-tiap individu meskipun bersamaan ras atau jenis kelaminnya masing-masing mempunyai pembawaan, watak, intelijensi, sifat-sifat dan sebagainya yang berbeda-beda. Jadi, tiap-tiap orang itu sendiri mempunyai pembawaan perseorangan yang berlain-lainnya. D. Lingkungan atau environment. Pengertian dan macam lingkungan environment ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life proses kita kecuali gen-gen. Lingkungan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Lingkungan alam atau luar yang disebut external or physical environment. Lingkungan alam atau luar ialah segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang bukan manusia seperti rumah, tumbuh-tumbuhan, air, iklim, dan hewan. 2. Lingkungan dalam atau internal environment. Lingkungan dalam ialah segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam diri kita, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik kita. 3. Lingkungan sosial atau masyarakat, atau biasa disebut dengan social environment. Lingkungan sosial ialah semua orang atau manusia lain bisa mempengaruhi kita. Pengaruh lingkungan sosial itu ada yang kita terima secara langsung dan ada yang tidak langsung.